Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman yang menyimak lewat medsos, baik Bapak Ibu yang budiman, seperti yang kita senantiasa ulang-ulang bahas bahwa hidup ini sedang menunggu jemputan malaikat maut. Betul? Saya lihat wajah-wajah ini wajah-wajah dalam antrian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin ada jamaah yang sudah berniat untuk itikaf di sini, suami istri, dan istrinya wafat di perjalanan. Itulah aja. Tapi wafat dalam rencana mencari ilmu, wafat dalam rencana itikaf ini insya Allah wafat yang baik. Karena orang yang mencari ilmu itu dinaungi malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk air, semuanya itu mendoakan. Masya Allah, dan langkah menuju masjid, menuju majelis ilmu adalah langkah menuju surga. Jadi kalau wafat di perjalanan seperti itu, insya Allah wafat dalam kebaikan. Husnul khatimah. Manusia itu tidak jauh. Satu, ingin bahagia, tidak ada yang mau sengsara. Yang kedua, ingin mulia. Tidak ada yang, aduh saya ingin hina dina. Tidak. Walaupun bagaimana tetap. Makanya suka sering sakit hati kalau ada yang merendahkan. Karena dia ingin mulia. Yang ketiga, ingin selamat. Tidak ada kita yang, aduh saya pengen celaka sekali nih. Nggak mungkin. Nah semua itu terkumpulnya hanya dalam dua hal. Apa? Iman dan amal soleh. Ingat baik-baik ya. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, nah Allah sungguh mengaruniakan kehidupan yang baik. Apa sih hayatan thayyibah? Yang tadi itu. Hayatan thayyibah itu yang hatinya selalu tenang dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, lapang, sempit, sedang diberikan kesenangan, diberikan kesusahan, dihormati, difitnah, anteng. Ini hayatan thayyibah. Lalu rezekinya bagaimana? Cukup. Tiap perlu, bukan ada cukup ya, ada juga nggak cukup, mas stres ya. Perlu 2 juta, ada 20.000 stres. Jadi orang yang bekal hayatan thayyibah itu rezekinya tuh cukup terus. Perlu untuk makan, cukup. Bagi-bagi makanan, bikin rumah makan gratis. Perlu buat anak sekolah, buat bikin sekolah, nah gitu aja. Perlu buat sedekah 3 triliun. Nah itu ya, jadi orang-orang yang hayatan thayyibah itu rezekinya wakona kafafan, cukup. Lalu orang yang hayatan thayyibah juga ibadahnya enak ya. Jadi orang-orang yang, nah jadi iman dan amal soleh. Apakah mungkin ada bahagia dalam dosa? Tidak ada. Koruptor bahagia? Tidak. Tidak. Yang punya hampir nyebut itu. Nyebut apa? Ijazah? Bukan. Saya tidak mau nyebut itu. Yang berbuat bohong pasti bahagia? Tidak ada. Yang suka berzina, selingkuh dan sebagainya pasti bahagia? Tidak bisa. Bahagia itu ada pada amal soleh. Jadi nggak mungkin bahagia tuh yang mabok, ya nggak mungkin. Perasaan dia saja sepertinya bahagia, padahal pasti tidak. Koruptor bahagia? Tidak mungkin, tidak mungkin.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena yang menentukan bahagia tidak itu adalah Allah. Yang membulak-balik hati ini adalah Allah. Dan Allah tidak memberikan bahagia kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, sekarang gimana? Kita biasa membahas bagaimana meningkatkan iman. Sekarang kita bahas sebaliknya. Apa yang bisa merusak dan menurunkan iman? Karena al-imanu yazidu walayanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Apa indikasinya kalau iman naik? Ya tenang tadi. Kalau iman turun, GTA, galau tiada akhir, liwe, liruai. Bacem, banyak cemas. Cemus, cemas terus menerus. Ini karangan sesuka saya ya, jangan protes ya. Saudara boleh tidak tidak setuju. Ada beberapa yang membuat kalau iman sudah berkurang, udah ribet hidupnya. Masih ingat 3 ciri kurang iman? 1, melihat ke depan selalu dalam keadaan cemas, takut, galau. Belum terjadi tapi sudah menderita. Padahal yang ke depan itu belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Itu tuh kalau ingat ke depan, 1 belum terjadi, yang kedua belum tentu terjadi, yang ketiga belum tentu hidup. Dan kalaupun terjadi pasti hanya karena Allah yang menetapkan. Nah, cemas wajar. Tapi bacem tidak wajar. Atau cemus, ya. Wajar, cemas itu wajar, sedih wajar, kecewa wajar, sakit hati wajar. Tapi tidak bisa move on, itu kurang iman. Yang kedua ciri kurang iman apa? Terbelenggu oleh masa lalu. Enggak bisa lepas dari yang dulu tuh. Itu aja terus sedih, kecewa, sakit hati, jengkel, dendam. Enggak bisa move on. Dan ini capek, ngegerus kesehatan. Bagaimana obatnya? Memang sudah terjadi, emang udah takdirnya begitu. Jawabannya adalah qadarullah. Ini emang udah takdir Allah. Wa ma sya'afal. Karena Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Harus ridho. Yang sekarang bagaimana ciri orang yang kurang iman? Ribet. Ya, kalau orang kurang iman tuh cirinya ribet. Ya. Mengeluh, mencela, menyalahkan, uring-uringan, jengkel, kesel, nggak ada nyamannya. Persoalan kecil jadi persoalan besar, semuanya tuh ribet dalam pikiran. Akibatnya wajahnya tuh kemerungsung, seperti kerucut. Iya, pokoknya kalau orang udah kurang iman, pasti ketemu dia kurang aman dan kurang nyaman. Jadi kalau ketemu terancam aja diri kita, karena tiap bicara tuh nggak enak. Ciri orang kurang iman itu tiap bicara tuh cenderung nggak enak. Kenapa? Karena dianya nggak enak dengan dirinya. Kalau di sininya nggak enak, nanti auranya tuh nggak enak. Raut mukanya, tutur katanya, celetak-celetuknya, komentar-komentarnya, pertanyaannya, jawabannya, gitu. Waduh, ini mirip suami saya, kata ibu-ibu. Saat yang sama, si bapak juga mikir, ini pas ceramah buat istri saya, gitu katanya. Jadinya nggak ada yang berubah. Apa saja yang membuat hati jadi cepat yang 3 tadi? Yang jelas, yang paling cepat menurunkan iman adalah dosa, maksiat. Nih, mulai dari mata. Hati-hati ya, karena dari mata turun ke hati. Jadi mulai awal diantaranya ya, ini tidak diurutkan sesuai, tapi mana yang bisa saja. Bapak Ibu, siapapun yang tidak jaga pandangannya, hampir dapat dipastikan tidak bisa jaga hatinya. Karena apa yang kita lihat itu ngefek ke hati itu. Sangat berefek. Medsos, teknologi itu sudah takdir Allah sekarang. Kita hidup di zaman teknologi seperti ini. Semua ini bisa
adalah ujian. Teknologi ini adalah amanah dari Allah. Dengan teknologi kita bisa meningkatkan iman, dengan teknologi bisa rusak iman. Mana yang lebih mudah, lihat HP, lihat teknologi meningkatkan iman atau merusak iman? Mana yang lebih mudah? Merusak. Kenapa? Karena ada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ngajaknya berbuat jelek. Jujur, buka HP ini lebih banyak buka yang manfaat atau yang sia-sia? Jawab. Yang sia-sia atau yang jadi dosa? Dosa, Pak. Beneran. Nafsu itu nggak suka lihat Quran di HP itu. Bismillahirrahmanirrahim. Skip langsung kata. Baru aja kelihatan ayat huruf Arab gitu. Rasulullah belum bersabda. Beda dengan voli pantai. Demi Allah ini yang benar-benar terjadi. Kita punya nafsu, setan membisiki, ini sarana. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya kok iman saya kurang menguat? Tanya. Seberapa banyak mata kita tidak dijaga. Ini serius hadirin, ini sangat-sangat serius. Orang tidak bisa jaga pandangan, gak akan bisa jaga hati. Karena pandangan itu berpengaruh sekali terhadap hati kita. Betul? Nah, tolonglah aki-aki, jaga pandangan ya. Ibu jangan gitu Bu. Lelaki, please. Olahraga itu mungkin badan sehat tapi hati jadi rusak. Serius Pak. Saya nggak mau lari pagi sembarangan. Banyak yang ngetet-ngetet. Jangan dibayangkan nanti rusak lagi nih iman. Berulang-ulang disampaikan, ibu-ibu, cik atuh kalau olahraga tuh bukan untuk menyehatkan badan saja, tapi juga menyehatkan iman. Dan gak ada gunanya badan sehat kurang iman, pasti sengsara. Coba pakaiannya dijaga ya. Bersepeda, lelaki tolong bersepeda. Tuh malu saya tuh lihat seragam sepeda tuh. Ngapa ngetet-ngetet kayak gitu ya kan? Dalam Islam tidak boleh. Baik laki, jijai lihatnya ya kan? Udah mah dia juga gampang muntah sepedanya enggak. Baru juga nanjak dikit. Oh, ai seragam atlet. Ai penyakit. Udah, tolong jaga pandangan. HP terutama ya, karena ini lengket terus. Saran saya, hapus ajalah yang biasa kita buka yang bisa membuat mencuri waktu kita. Hapus. Saya sudah mencoba menghapus aplikasi-aplikasi kecuali aplikasi yang bisa jadi ilmu gitu. Yang kira-kira terus sia-sia ini berita ini entrum lah dan sebagainya. Berita tentang apa? Ijazah? Enggak mau, saya enggak akan terpancing ya. Pokoknya mah yang kira-kira enggak manfaat dah. Ibu-ibu juga jangan lihat online terus. Nanti ibu lebih menanti paket daripada menanti rahmat Allah. Sampai sholat juga ditunda, takut paket datang. Jaga pandangan, jaga pandangan. Lalu apalagi nih perusak iman, lisan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Orang yang tukang banyak komentar, banyak cerita yang tidak manfaat, yang banyak celetak-celetuk, banyak berdebat kusir yang tidak ada, enggak bisa itu iman naik dengan banyak ngomong yang tidak manfaat. Banyak diam atau berkata baik, naik iman. Jangan biasakan banyak ngobrol kecuali yang kebaikan saja.
Apa sih bicara baik? Zikrullah, bicara baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang jadi baik dan mencegah orang berbuat jelek, itu berkata baik. Selebihnya mah nggak usah segala diobrolin, secukupnya. Banyak ngobrol teh ngerusak iman. Kenapa? Ada ria, ada sum'ah, pamer, ada ujub. Dak saya mah, saya. Ada gibah, ada fitnah, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada zolim. Ini sekali ngomong teh nggak gampang. Aduh, nggak gampang. Itu ngomong terus. Sok atuh sekarang saya diam. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicaranya baik. Apa bicara baik? Syaratnya 3. Niatnya apa? Kalau belum jelas niat nggak usah ngomong. Kalau niat cuman pamer, cuman ngisi waktu, cuman supaya rame aja, cicing, diam. Niat kita harus nyari pahala dari Allah, nyari ridho Allah. Karena tiap kata-kata bekal balik ke kita. Ini balik nih, tiap perkataan ini. Ada yang saya sadar, ada yang keluarnya juga kurang sadar. Bales nih. Yang kedua, isinya benar atau tidak. Kalau enggak benar, diam aja. Jangan sotoy. Tahu sotoy? Sok tahu. Diam. Enggak usah kok kelihatan serba hebat, serba tahu, serba pintar, serba menguasai. Kalau enggak ada manfaatnya enggak usah. Enggak apa-apa dianggap bodoh juga. Yang penting pintar. Daripada ingin dianggap pintar padahal udah jangan ngomong jelek ya. Yang ketiga, dampak. Apa dampaknya bicara ini? Sakit hati atau bahagia, kepepet atau jadi seneng, semangat atau demotivasi. Tiap perkataan ini ada efeknya Pak. Ada efek. Sedikit aja bicara. Ketemu teman, endut. Cukup endut itu. Kira-kira tersinggung tidak? Enggak, karena namanya endut. Dia enggak. Jangan sepatah kata pun kecuali kita yakini dampaknya apa. Itu tiap nada juga ada dampaknya. Makanya bicara itu tidak mudah. Yang paling aman tuh tidak banyak bicara. Karena kalau tidak bicara nggak ada bohong. Kalau kita tidak keluar kata-katanya, tidak ada gibah, tidak ada fitnah, tidak ada yang terluka. Benar? Tapi sekali keluar satu patah kata itu jadi masalah. Kalau tidak hati-hati. Makanya kalau ingin tahu apa yang merusak iman, lisan. Apalagi yang bisa merusak iman? Hati-hati ya, lihat konten-konten gitu tuh mempengaruhi sekali. Termasuk mata lihat ini. Barang-barang yang tidak ingin juga jadi ingin kalau nggak jaga. Padahal keinginan itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Bukan tidak boleh punya keinginan. Tapi jangan sampai diperbudak keinginan. Jadinya nggak normal nanti hidup kita. Apalagi yang bisa merusak iman? Salgal. Salah gaul. Jadi hati-hati nih teman-teman itu ngerusak atau memperbaiki. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Jadi kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang riweuh aja dengan duniawi, ikut kita ke sana. Gaul dengan orang yang sibuk aja barang aja nanti. Apalagi gaul dengan orang yang suka maksiat itu. Jadi kita harus punya banyak teman, bagus, banyak kenalan, bagus. Tapi, untuk gaul dekat, pilih-pilih. Gak apa-apa, gak banyak teman dekat, gak apa-apa. Kita pilih teman dekat yang bisa menguatkan iman. Apa cirinya? Orang kuat iman, cirinya kalau kita ketemu beliau, kita jadi ingat Allah, nambah yakin ke Allah.
Tiap ketemu orang ini nggak tahu gimana, kita tuh jadi kebawa ingat Allah, kebawa nambah yakin ke Allah. Itu teman dekat yang bagus. Yang kedua, tiap kali bicara kita nambah ilmu, nambah wawasan, nambah, dan lihat pola hidupnya, kita jadi ingat akhirat. Itu tuh, ketemu ingat Allah, dengarnya jadi nambah ilmu, lalu lihat pola hidupnya jadi ingat akhirat. Karena orang-orang yang, apakah kita nggak boleh gaul dengan orang kaya? Loh, Nabi Muhammad juga kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, 9 dari 10 sahabat itu kaya-kaya. Boleh, tapi kayaknya membuat ingat Allah, kayaknya membuat orang ingat akhirat. Boleh, boleh. Emang yang agak berat itu gaul dengan pejabat. Yang punya saudara pejabat nggak usah nebek ya. Apa nebek? Nebeng beken. Menik kemana-mana disebut-sebut, tapi giliran udah dikasih rompi, dia langsung hapus. Dahlah, tidak penting dekat dengan pejabat, semua nikmat itu datang dari Allah. Rasanya Darut Tauhid mah rada jarang ngundang pejabat. Kenapa? Karena pejabatnya ganti-ganti. Dan kedua juga kasihanlah pejabat banyak kewajiban ngurus rakyat. Enggak ada minta-minta ke gubernur, ke wali, enggak mau. Cukup minta ke Allah aja. Allah yang menguasai semua rezeki. Kalau kita minta-minta ke makhluk tuh suka jadi izah kita jadi turun. Martabat, kehormatan. Makanya jangan salah gaul. Bukan tidak boleh gaul dengan pejabat, silahkan. Tapi niatnya adalah bukan untuk nebeng beken. Tapi kalau mau dakwah di sana. Jadi hati-hati salah gaul, ibu-ibu. Jangan salah gaul ya. Lanjut. Apalagi yang suka membuat orang turun iman. Nah, tadi jaga mata, jaga mulut, jaga pergaulan, termasuk makanan, minuman, itu juga bisa merusak. Sok yang mabok kuat iman tidak? Tidak. Yang rewok juga ya, yang menggiling terus, pikirannya tuh lebih kepada makanan terus. Kita tuh makan sesudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan diperbudak oleh nafsu perut. Kalau kita makan banyak, rada susah tuh. Orang yang makannya pengen enak terus, hatinya cenderung kurang empati kepada yang susah. Nanti kalau punya medsos, kecuali yang bagian review makanan, udah nggak usah segala ditayangkan ya. Ini makanan enak potret, itu kasihan yang lihat, nggak semuanya punya uang buat beli, betul tidak? Oh lanjut, yang punya medsos, rakon, tahu rakon? Raja konten atau ratu konten, hati-hati itu bisa merusak iman itu. Kalau pikirannya terus followers, like, subscribe. Hadirin, apalagi kita pakai beli orang, pakai komputer supaya ada like. Apa-apaan ini kan? Gak ada apa-apanya. Banyak follower, punya medsos, punya, ini lagi ditayangkan. Ada berbagai jenis, ini itu nggak boleh nyebut ya. Tapi semuanya diurus oleh teman-teman di MQ Digital. Mereka yang ngurus, saya bagian gini aja. Semoga kata-katanya disukai Allah. Dah. Nanti gimana kalau nggak ada yang lihat? Nggak apa-apa, kan Allah lihat. Gimana kalau nggak ada yang komen? Biarin, kan Allah yang ngasih pahala. Gimana kalau komennya menghina? Ya nggak apa-apa. Kita doakan aja kalau benar kita ke bawah jadi baik, kalau beliau salah diampuni. Dan nggak dibaca juga. Kepada yang suka ngomentarin kurang baik, punten saya nggak baca. Capek-capek ya kan. Dan suka
ada kan grup yang bagian begitu salah kita tes nggak apa-apa lah. Sakit hati itu kalau dibaca. Makanya supaya tidak sakit hati, jangan baca, gampang pisan ya. Kayak telepon yang marah-marah, sakit hati itu kalau kedengeran. Jadi caranya gimana? Jauhin. Baru ketika 10 menit atasan, maaf ya Pak, putus-putus gitu ya. Biasanya langsung berakhir hubungan kerjanya. Lanjut. Apa saja yang bisa bikin, ya itu tadi bagi yang punya medsos. Apalagi yang bisa ngerusak iman, berharap ke makhluk. Jadi bersandar ke gaji, bersandar ke usaha, bersandar ke suami, bersandar ke warisan. Pokoknya makin kuat kita bersandar kepada selain Allah, makin rusak iman kita. Allah yang punya segala-galanya kan. Rezeki itu Allah yang ngatur, kapan datangnya, di mana, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, Allah. Bisa lewat suami, lewat istri, lewat anak. Bapak, Ibu tahu nggak yang umroh itu sebagian besar nggak bayar loh Pak, beneran. Sebagian besar itu nggak bayar sendiri, secara syariatnya. Insya Allah bulan Agustus berangkat 14 bis. Insya Allah. Yang bayar sendiri berapa coba? Mungkin 10%-nya Pak. Dari sekian ratus itu, berapa 14 itu berapa banyak ya. Syariatnya ada yang dibayarin suaminya. Kenapa ketawa? Ini kan benar hadirin. Ada yang dibayarin istrinya. Yung pakai itu tobat, saya bayarin katanya gitu. Dibayarin orang tua, dibayarin mertua, dibayarin anak, dibayarin mantu, dibayarin kantor. Ada yang udah daftar sakit, udah kamu aja yang pergi. Ada beragam jalan. Ada seorang hamba Allah sekali ngongkosin 30. Betulan Pak. Jadi ada pelatih fitness yang gara-gara berangkat umroh. Bahkan ada nih bapak-bapak sakit, besok juga ngirim banyak orang. Beliau lagi sakit mau dioperasi. Suster, udah pernah umroh? Belum? Umroh ya? Nggak kepikir-pikir. Lagi duduk nungguin katanya lewat. Bapak udah pernah ke Mekah? Belum? Udah Bapak berangkat. Allah yang ngundang. Makanya banyak berharap ke makhluk itu mengurangi iman. Stop. Percayalah Pak. Gaji mau turun naik kalem saja. Ada Allah yang penguasa langit dan bumi. Dah, jangan banyak berharap. Para wanita, ibu-ibu, makin banyak berharap ke suami, makin gak bahagia. Suami ibu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Percayalah ya. Punten ya Pak ya, jangan emosi Pak ya. Boro-boro ngebahagiakan istri, mereka juga susah bahagia ya kan? Udah tenang aja Pak, tenang aja ya. Makanya kalau ingin kuat iman, kurangi berharap ke makhluk. Berharap dalam bentuk apapun. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, termasuk ingin dicintai, gak bisa ngebulak-balik hati orang. Allah yang ngebulak-balik hati. Apalagi yang bisa ngerusak iman, kurang mentadaburi. Bukan Al-Quran, nanti Al-Quran belakangan. Kurang mentadaburi kejadian. Jadi sebetulnya kan tiap kejadian itu terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Setiap nikmat harusnya kita masuk ke makom syukur. Ketika diuji kita masuk ke makom sabar. Aduh, saya sakit, aduh, ini nggak kuat. Ini flu tuh gak sembuh-sembuh. Saya pening sekali. Nah, ini kurang iman nantinya Pak. Sehatnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun sehat. Gigi ini bertahun-tahun sehat. Suatu saat ditakdirkan sakit gigi. Atulah jangan rewel. Aduh. Oh, serasa belah kepala, enggak mungkin. Kalau belah pasti enggak ngomong. Ini serius hadirin.
Orang yang suka banyak mengeluh, berkeluh kesah, pamer penderitaan, enggak sabar, enggak bisa naik iman. Naik iman itu kalau sabar, tahan aja. Masa sehat segitu lamanya, dikasih sakit dikit, itu juga sakit buat penggugur dosa, rewel. Ada tetangga yang menghina, sakit, apa-apaan, pakai sakit-sakitan, perih. Tahu tidak sakit hati itu karena apa? Karena enggak jujur melihat dirinya sendiri. Kalau kita sadar kita ini orang berlumur dosa, omongan orang tuh enggak ada apa-apanya. Penghinaan orang tuh. Kenapa kita sakit hati? Karena pengen dihormati. Kalau itu udah hilang dari diri kita, anteng hidup ini. Makanya kalau nanti lagi diuji, pengen kuat iman, sabar. Gak usah rewel, gak usah berkeluh kesah. Jangan posting penderitaan. Ada penelitian yang gak jelas siapa yang menelitinya. Kalau kita posting penderitaan katanya 80% gak peduli. 16% gembira lihat kita menderita. Sisanya 4% nek. Selesai 100% gagal total. Mau ngapain juga kita pamer penderitaan. Gak akan ada yang bisa nolong selain Allah. Gak. Orang pamer penderitaan itu akan merusak imannya. Jalanin saja. HHN apa? Hadapi, hayati, nikmati, jalanin aja hidup ini kayak air, mengalir aja terus. Ngalir aja. Show must go on. Apa artinya? Mengalir, ya. Benar gitu? Om kan udah agak lama itu. Aku kan udah lama hidup ini. Udah banyak yang hamba jalanin. Udah banyak, Pak. Mau dibulak-balik mikir juga pusing sendiri, mendingan ngalir. Semua ujian udah diukur oleh Allah, ada waktunya. Sudah diukur oleh Allah dan untuk kebaikan kita. Dosa kita tuh banyak. Salat kita penggugur dosa enggak bisa ngegugurin kecuali dikit. Sedekah kita pelit enggak bisa ngapus karena dikit. Seperti api unggun ya. Atau kebakaran rumah disiram pakai 1 sendok kecil, sendok gitu. Itu kan sedekah kita kayak gitu. Dosa melimpah ruah, sedekah 2.000. Gitu. Allah sayang kepada kita, jelebet, dihina, difitnah, sakit, bangkrut, kejedut, digigit, gogog, apa aja. Itu izin Allah semuanya. Untuk kebaikan kita, penggugur dosa. Gak usah rewel. Punya dosa tidak? Mau digugurkan oleh Allah? Mau dihapuskan dosanya? Yaitu lewat orang yang menghina, yang marah, yang memfitnah, yang nyolong. Itu semua izin Allah. Itu semua baik bagi kita. Penggugur dosa, penambah pahala. Gak usah diladenin dengan sikap yang sama. Jelas, Pak? Jadi kalau istri marah-marah sama suami, bagaimana? Diam justru jadi masalah. Kenapa diam aja? Kok salah terus ya? Ya emang. Semuanya izin Allah, Pak. Sabar ya. Gak usah banyak ngadu kemana-mana. Di statusnya tolong. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha penyayang makhluk. Tahu-tahu damai dia. Habis posting tuh. Dia sendiri udah akur. Yang baca posting, wah ini pasti berantem katanya. Jadi fitnah. Dia lupa menghapus postingannya. Udahlah, jalanin aja. Kalau dikasih nikmat, syukur. Karena dikasih nikmat tidak disyukuri, ngerusak iman. Wah anaknya bagus Bu lulusnya. Siapa dulu dong orang tuanya. Padahal orang tuanya enggak jelas tuh. Enggak jelas apanya.
ijazahnya. Shh, jangan merusak iman saya, Pak. Ini saya diganggu terus ini oleh kelompok ijazah ini. Diam, ya. Ada lagi yang bisa merusak iman, jarang datang ke majelis ilmu, terutama yang mengkaji tauhid. Pokoknya orang kalau udah jarang ke majelis ilmu, seperti HP nggak dicas, hang langsung. Nggak bisa. Pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Orang tidak belajar agama pasti ngarang hidupnya. Ngarang, Pak. Ngarang itu mumet. Silakan Bapak sekarang cari alamat misalkan di suatu perumahan yang tidak jelas alamatnya. Pergi ke sana stres sepanjang jalan. Silakan masuk ke hutan, tidak ada pemandu, stres sepanjang jalan. Agama itu adalah panduan hidup. Makanya maaf ya, kalau kita lihat sekarang, wah banyak ini pejabat ini, profesi ini, itu termasuk, berbagai udah dididik, dilatih, nggak bisa. Kalau dia nggak belajar agama dengan benar, kalau dia nggak belajar tauhid, dia nggak akan takut ke Allah. Yang bikin orang ngerem dari perbuatan maksiat itu adalah takut ke Allah. Makanya berbahagialah ibu-ibu kalau punya suami takut ke Allah. Hati-hati ibu-ibu kalau punya suami takut ke ibu. Kalau takut ke ibu, baiknya cuma di depan engkau. Tapi suami takut ke Allah, udah di mana-mana dia nggak akan jaga diri. Nggak ada, Pak, yang bisa ngerem orang begitu pakem dari korupsi, dari perbuatan tercela, kecuali iman. Kalau orang udah yakin semua dilihat Allah dan semua ada balasannya, enggak mau tuh berbuat dosa tuh. Walaupun tidak mungkin kita 100% tanpa dosa, ya. Nah, pintunya adalah belajar agama. Jadi kalau pelatihan, pendidikan, sekolah, apa dididik ini, dididik itu, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tapi hatinya nggak dikuatin iman, itu badan kuat itu bisa zolim, Pak. Nah, lihat, senang belajar agama enggak? Belajarnya diawali belajar tentang Allah enggak? Itu ada orang senang ke pengajian, malah dia bagian ceramah. Tapi kenapa kok kelakuannya kayak gitu? Jadi kalau orang kuat iman itu katanya nyaman, Pak. Sehingga aura yang memancar nyaman. Tapi orang itu ngomongnya tuh gak enak terus, padahal dia pakai dalil. Mungkin hatinya tidak nyaman. Kalau di sini tidak nyaman, nanti dalil Quran, hadis itu hanya digunakan untuk memfasilitasi ketidaknyamanannya. Kalau dia sebel tembak pakai dalil, ya enggak? Mikir, jangan nyari orang, bener. Berarti Ustadz itu kurang, enggak, husnuzan. Kita harus husnuzan. Ayo. Apalagi yang merusak iman, jarang baca Quran. Quran itu juga charger, hadirin. Kalau Bapak Ibu, itu baca Quran sambil marah. Cicing syah, kan ngaji ya Ibu teh. Nah berarti nggak ngerti, ya nggak? Kan ada yang baru setoran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya ayyuhan nas. Surat apa? Al-Hujurat. Bagaimana? Ustazah barusan, ibu udah lancar, udah hafal. Hujurat 11, 12, ibu sudah lancar. Alhamdulillah. Ustazah, hati-hati ya.
ini rahasia. Itu ya, tetangga ustazah itu suka ngomongin orang. Dia itu niatnya jelek terus ustazah. Ke ustazah tuh kayaknya sebal dia tuh. Ustazah tahu nggak, dia kalau bawa tas itu tas mertuanya. Barusan setoran itu hadirin. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan nyari-nyari aib orang. Dan jangan gibah baru setoran. Langsung itu praktek ya. Berburuk sangka, nyari-nyari aib. Kenapa? Karena tidak paham. Mari kita baca Quran. Baca Quran bagus-bagus. Tidak mengerti bagus-bagus. Kalau niatnya ikhlas dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Jadi bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan kalau ikhlas. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar 286 ayat 25.500 huruf. Berarti kalau baca Al-Baqarah dengan ikhlas dan benar dapat 250.500 seperempat juta kebaikan. Makanya orang yang baca Al-Baqarah dengan ikhlas berkahlah ya. Dia sekali baca sejam tuh, sejam sampai sejam seperempat melakukan 1/4 juta kebaikan. Gimana doanya nggak diijabah? Sihir juga nggak mempan, jin juga lari. Tapi panjang, udah nggak usah baca, nggak usah baca. Pakai tapi wah ya nggak. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Al-Ikhlas sepertiga Quran. Yes, ya sudah sok. Benar sepertiga Quran itu. Ya kalau nggak ngemodal ya nggak apa-apa ya. Lanjut. Baca Quran. Nggak ada hari tanpa Quran. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mungkin. Allah sekarang udah menyiapkan Quran di tangan kita. Ini zaman tiap orang punya Quran. Demi Allah, Allah sudah memudahkan. Quran ada di tangan ini. Dibaca enggak? Segala dibaca, segala dilihat. Kenapa Quran enggak? Allah yang bikin kita punya HP. Allah yang buatkan aplikasinya. Baca dengan terjemahnya. Beda nanti hidupnya. Percayalah Pak. Dengan adanya kejadian di Palestina, harusnya kita tidak cukup peduli Palestina, bebaskan, itu baguslah ya. Tapi yang lebih bagus adalah kita jadi soleh seperti orang Palestina. Lebih bermakna perjuangan Palestina kalau menggugah kita jadi pengen kuat iman. Kenapa mereka kuat iman? Mereka benar-benar sungguh dekat dengan Quran. Anak-anak kecil di sana pada hafal Quran. Prajurit-prajurit itu hafal Quran. Kalau kita abot ya ngapalin Quran, ya udah nggak usah ya. Rewel wae ya. Baru juga rencana kita udah berat. Bismillah saja. Sejujurnya, bagus tuh jujur. Saya tuh baru baca, saya tuh punya penyakit mudah lupa, susah ingat. Bagi kita mah terserah mau jadi takdir hafal atau tidak, yang penting baca, pahami, amalkan, dah. IQ saya mah agak lemot. So kalau itu mau kayak gitu sebut-sebut aja terus, diijabah nanti jadi lemot asli. Husnuzon, walaupun sudah tua, ya, terus aja berusaha. Pokoknya jangan cita-cita hidup bahagia jauh dari Quran. Aduh, saya ini belum bisa baca Quran. Atuh belajar, malu. Ini bukan belajar ngaco ini. Benar ada seorang doktor, dosen senior di pesantren, mesantren Pak, ngambil cuti karena beliau ingin bisa baca Quran. Malu? Tidak, mau ngapain saya malu? Justru saya malu segala dipelajari tapi enggak belajar Quran. Ayo,
Ada kan yang anaknya di wisuda, aduh meni bangga, ai manenan teu bisa ya. Ayo dong nah hafalin Quran, ibu ingin kalian bawa mahkota, kata anaknya teh atuh bawa sendiri ibu ya. Jangan ngomong gitu anak-anak, awas dong. Enak si bapak ya nggak pengen anak-anak bawain mahkota, dia ke orang tuanya enggak. Kan berapa banyak orang tua yang ingin anaknya bawa mahkota, dia mah nggak kepikir bawa mahkota buat orang tuanya. Ayo kurangi medsos, baca tuh Quran. Ini serius, baca dengan terjemahnya. Orang-orang non-Islam yang lihat Palestina tergerak beli Quran terjemahnya, mantep Pak, mereka jadi kenal Allah. Apalagi yang bisa ngerusak iman, taraka masjid. Ini masjid itu charger asli Pak. Ada katanya seorang pejabat yang anti sekali kegiatan di masjid, nggak bisa dapat hidayah, padahal dia lelaki. Kalau ke masjidnya udah nggak pernah, susah. Ini rumah Allah ini. Salah satu yang membuat orang lemah iman teh jarang ke masjid. Pernah dengar lelaki solehah? Pernah dengar tidak? Nggak mungkin lelaki solehah. Masa ada lelaki solehah? Apa cing lelaki solehah? Yang sholatnya di rumah terus? Bukan. Itu kedul namanya. Pak, nggak bisa. Kita untung di Indonesia ini dimudahkan masjid. Waktu di Jepang Pak, di Hokkaido, di kota Sapporo, waktu ke sana 2 kali saya ke sana teh, itu orang semangat ke masjidnya luar biasa. Badai salju Pak, dalam itu -8 tapi feels rasanya -14. Gini aja lah Bapak masukin aja kepalanya ke freezer gitu. Dingin, salju tebal segini, naik sepeda susah, jalan aja susah. Subuh pada ke masjid Pak, termasuk mu'alaf. Ada seorang mu'alaf yang dia nyetir dalam keadaan berat juga, ngejemputin orang Islam supaya ke masjid. Pulang pergi tiap hari untuk subuh dan isya ya, karena siang dia ngantor. Ke masjid, ya masuk segia segernya ya enggak. Makanya udahlah nggak usah cerita pengen hidup bahagia. Allah dekatkan dengan masjid, tidak mau ke masjid. Insya Allah hari ini sore saya ke Perth, ke Australia, ke Masjid Darut Tauhid di sana. Bapak kalau lihat ya di Masjid Darut Tauhid di Perth itu Pak, di masjid yang Allah amanahkan ke DT, itu ramai Pak. Saf-saf tuh panjang, banyak. Dan pergi ke masjid itu pakai mobil semuanya. 10 menit, 15, atau artinya 10 kilo Pak. Artinya rumahnya sekitar di Cimahi baru ke sini. Nggak ada yang dekat-dekat. Karena di sana kan jauh-jauh, 5 menit, 10 menit itu kali kilo. Kalau 1 menit 1 kilo, berapa? 10 kilo tuh. Ngumpul. Makanya kalau udah tahu fadilah keutamaan masjid tuh, ingin kuat iman, dah ke masjid. Tapi di masjidnya bukan lihat yang enggak. Yang menikah masjid ya liar deh Mama. Bapak urusan katanya. Yang di masjidnya juga diam teh kinewe terus. Kenapa Bapak Akang sekarang rajin itikaf? Kontrakan mahal atau bukan itikaf gitu ya. Ibu kenapa ke masjid dikehel dah pemajikan saya tengok. Nah Bapak Ibu, masjid. Dan yang paling top menguatkan iman adalah la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau ingin iman menguat, udah banyak zikir. Sebut saja nama Allah sebanyak-banyaknya dengan ikhlas. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi penyebab utama lemah iman jarang zikir. Ayo zikir aja, pilih mau yang mana.
Astagfirullahaladzim. Atau alhamdulillah, alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah rumah ada, alhamdulillah anak-anak, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Buka sekarang dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau digugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada mantan jenderal marinir, Pak. Hobinya bersepeda, udah pensiun. Kenapa senang bersepeda? Karena selama bersepeda, zikir saya nggak ada yang ganggu. Jadi sambil sepeda, subhanallah, walhamdulillah, anteng we, berhenti lagi di masjid, sholat, beng lagi sepeda. Ya tidak dilarang kalau tidak mengganggu orang lain dan jadi amal. Ini mah zikir tidak, sepedahan tidak, ya kan. Ayo Bapak Ibu yang baik, teman-teman sekalian. Nah pokoknya mah kalau ingin bahagia, ingat cuma dua, iman sama soleh. Jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak iman dan membuat rusak amal. Udah, nggak dunia, percayalah dunia ini milik Allah, nggak akan kemana-mana. Kalau kita fokus memperbaiki terus keyakinan ke Allah dan fokus setiap kegiatan aktivitas kita itu niatnya baik dan caranya yang Allah sukai, benar kita akan diuji oleh Allah. Tapi ujian juga dibimbing oleh Allah. Kita akan menghadapi ujian udah pasti ya. Mungkin kesehatan, mungkin finansial, mungkin anak, keluarga, suami, istri, orang tua, atau usaha. Tapi nanti Allah ngebuka hati kita, ngerti bahwa ini tuh adalah baik. Kalau Allah udah ngebuka hati kita, kita enggak lagi berat, Pak. Seperti yang batal menikah. Ada dua nih, dua calon mempelai, dua-duanya batal menikah. Yang satu ngejerit histeris, ngebentur-benturkan kepalanya ke tembok. Bapaknya marah, telepon sana, telepon sini. Ibunya pingsan ya, ngelepek. Tapi ada lagi satu keluarga batal menikah, sujud syukur. Gimana nak batal? Oh Pak, ini semua qadarullah, takdir Allah. Bukankah kita minta yang terbaik? Dan pasti Allah menggagalkan, inilah yang terbaik. Tapi gimana itu sewa gedung, udah ya nggak apa-apa. Itu berarti udah rezeki mereka. Kalau bisa dipulangin syukur, kalau nggak ada masalah. Ini undangan udah disebar, ya mungkin ada teman yang mau ganti nama ya. Kita malu dong, nggak ada yang malu, tinggal beritahu aja qadarullah yang rencananya hari Ahad tanggal 8 akad nikah. Allah belum mengizinkan terjadi sehingga pemberitahuan ini memberitahukan bahwa walimah urus hari ini tidak jadi dilaksanakan. Semoga hikmahnya bisa didapatkan oleh kami dan juga semua jamaah. Beres, kenapa harus maluan? Kejadiannya sama, yang ini ngejongkeng, yang ini bersyukur. Apa yang membedakan? Iman. Kenapa kemarin pilkada tidak ada yang tidak ke dewan tapi jadi ke rumah sakit jiwa, ya kan? Kenapa? Masalah iman aja, Pak. Kalau orang beriman, kalau memang nggak ada takdirnya jadi, ya nggak jadi. Kenapa bisnis banyak yang stres? Padahal bisnisnya Allah yang ngatur rezeki. Tender ya tender saja. Kalau enggak ya memang bukan rezekinya. Kenapa ribet? Betul tidak? Makanya orang-orang yang kuat iman mah enggak ribet. Orang yang kurang iman namanya buribet. Suaminya masruwet. Begitu? Terima kasih hadirin sekalian. Masya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.